Selamat malam Bapak Mama, saudara-saudari yang hadir di sini maupun yang hadir di rumah. Malam hari ini kami dari lingkungan Inang Santa Paroki Katedral Santo Yosef Maumere, kami akan mengadakan katekese pertemuan yang kedua. Saya akan memperkenalkan teman-teman saya, ada frater satu persatu supaya kita bisa saling mengenal. Saya sendiri Tati, di sebelah saya frater Selmus, kemudian sebelah frater Selmus itu Anti, sebelahnya Wibin, sebelahnya Rita, sebelah saya ini Mama Cha, selalu dipanggil Mama Cha. Itu panggilan akrab kami. Sebelahnya Sandria, ini peserta didik SMP, sekolah di Negeri Alam. Ya, sebelah Kak Bambang, sapaan kami setiap hari di lingkungan. Sebelah Om Salis. Baik, Bapak Mama, saudara-saudari, kita semua yang hadir pada malam hari ini, kita kembali berkumpul di tempat ini untuk berkatekese lagi dalam pertemuan yang kedua, yaitu gaya hidup ekonomi ekologis. Baik, sebelum kita lanjut pertemuan yang kedua, saya perlu bertanya dulu. Untuk pertemuan minggu yang lalu, mungkin saudara-saudari masih ingat? Ya. Temanya dulu tentang apa? Ekonomi yang ekologis. Iya, berarti kita masih ingat ya, ekonomi yang ekologis. Itu ada tindak lanjut yang menjadi kesepakatan kita bersama waktu itu. Apakah sudah terrealisasi? Semuanya sudah ya. Baik, terima kasih. Baik, kita akan mengawali katekese pertemuan yang kedua, gaya hidup ekonomi ekologis, dengan bersama-sama kita menyanyikan lagu. Lagu ini akan dipimpin oleh Vivian. Vivian mungkin sudah siap. Iya. Baik, kita menyanyikan lagu. Tadi Vivian bilang ada lagu Alangkah Megah. Apakah kita semua tahu lagunya? Tahu ya? Iya. Baik, Vivian bisa memandu kita untuk mulai pertemuan dengan lagu. Alangkah megah gayamu, Tuhanku pencipta semesta alam, Kau atur segala makhluk ciptaanmu, sungguh mengagumkan kami. Alangkah megah karyamu, Tuhanku pencipta semesta alam, Kau atur. Baik, Bapak Mama, saudara-saudari, dalam pertemuan yang pertama ketika kita mendalami ekonomi ekologis, kita perlu selalu ingat bahwa Bapak Paus Fransiskus itu menekankan bagaimana praktek hidup kita setiap hari. Ketika dalam pertumbuhan ekonomi, kita juga harus memperhatikan nilai-nilai ekologis, karena kita tahu bahwa setiap makhluk hidup di dunia ini kita saling bergantungan satu dengan yang lain. Jadi
kita membutuhkan sesama kita, kemudian kita juga membutuhkan makhluk hidup yang lain seperti hewan, tumbuhan. Jadi dalam arti bahwa ketika kita mau mengusahakan apapun yang kita usahakan dalam hidup untuk menjawab kebutuhan ekonomi kita, itu kita perlu juga memperhatikan bagaimana itu dampak bagi makhluk hidup yang lain. Jadi jangan sampai karena keegoan kita akhirnya kita merusak alam ciptaan atau merugikan yang lain. Kita hanya mengutamakan kesejahteraan kita sementara yang lain menderita, terutama orang-orang yang miskin, yang kelaparan karena alam kita ini rusak. Ya. Kira-kira pesan dari Paus Fransiskus ini harus tetap menggema dan kita ingat. Baik, malam ini kita akan mulai dengan pertemuan kita, yaitu kita mendalami bersama gaya hidup ekonomi ekologis. Menjadi harapan besar bagi kita semua untuk hasil perjumpaan kita malam ini, pada akhirnya nanti kita bisa menerapkan gaya hidup kita yang berpedoman pada ekonomi yang ekologis. Baik, kira-kira ya seperti itu menjadi harapan ya. Nah, kita bersama kita akan mendalami bersama dalam proses ini. Kita belajar juga dari situasi hidup nyata, kemudian kita juga mendengarkan apa yang firmankan Tuhan kepada kita semua. Baik, agar seluruh proses kita katekesi malam ini berjalan baik, lancar, kita mohon semoga Allah berkenan hadir di tengah-tengah kita. Mari kita membuka hati, kita mohon kehadiran Tuhan bersama kita saat ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa kami, Sang Pencipta seluruh isi alam raya, kami bersyukur kepadamu karena Engkau Allah yang maha baik. Karyamu sungguh agung dan mulia. Engkau telah menyediakan seluruh isi alam ini untuk kami garap, kami kerjakan demi untuk memenuhi kebutuhan hidup kami. Namun dalam perjalanan hidup kami ini adalah manusia yang rapuh karena kelalaian kami. Engkau sendiri melihat bagaimana keadaan alam kami saat ini semakin rusak karena ulah kami manusia. Ya Tuhan, malam hari ini kami mohon, semoga Engkau berkenan hadir menuntun kami dalam seluruh proses ini, agar pada akhirnya kami sungguh-sungguh menyadari akan tanggung jawab kami sebagai ciptaan-Mu yang mulia, yaitu tetap menjaga alam ini, mengembalikan alam ini seperti sedia kala. Dalam tema pertemuan kami, gaya hidup ekonomi yang ekologis, bantulah kami pada akhirnya kami mampu untuk menerapkannya dalam seluruh hidup harian kami. Kami serahkan ya Tuhan semuanya ini kepadamu lewat perantaraan Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Baik Bapak Mama, saudara-saudari, kita akan melalui proses kita ini, yaitu dalam langkah yang kedua kita mendalami situasi nyata, situasi hidup, yaitu dengan melihat atau mendengarkan kisah yang sungguh inspiratif bagi kita. Nanti dalam langkah ini Kak Bambang bisa bantu ya, siap.
Jadi proses di langkah untuk mendalami situasi hidup nyata ini akan dipandu langsung oleh Kak Bambang. Baik, saya persilakan. Baik, terima kasih Ibu Tati. Selamat sore Bapak Mama, frater, adik yang cantik, Om Salis, selamat sore. Jadi di bagian kedua ini kita masuk pada kisah inspiratif. Kisah inspiratif ini kalau kita buka di jejak digital itu sudah ditulis di bulan Juli tanggal 25 tahun 2020. Kisah inspiratif ini judulnya menarik, Simsalabim, anak muda Maumere sulap lahan kosong jadi kebun organik. Jadi baik Bapak Mama, frater, adik-adik, Bapak Salis, juga kita semua yang hadir di sini. Kisah inspiratif ini ide dasarnya itu dari Uskup Emeritus kita. Jadi Monsinyur waktu itu jauh sebelum kita berpikir tentang ekonomi yang ekologis ini, Bapak Uskup sudah berpikir tentang ini. Jadi kita harus ucap terima kasih banyak untuk Bapak Uskup Emeritus kita, bahwa beliau sudah memikirkan tentang bagaimana dampak ekonomi yang ekologis ini untuk kehidupan kita, juga untuk anak cucu kita ke depan. Kisah ini sebenarnya mau membawa kita untuk berpikir, bertindak tentang bagaimana kita berusaha untuk mencapai nilai-nilai ekonomis dalam kebutuhan hidup kita setiap hari, tapi kita juga harus tetap perhatikan hal-hal yang menyangkut ekologis. Jadi bagaimana kita menjaga alam, bagaimana interaksi kita dengan alam, dan bagaimana kita menggunakan apa yang bisa membuat alam itu menjadi tetap baik untuk anak-anak cucu kita ke depan. Kisah ini dimulai oleh para pengelola bengkel misi Maumere. Jadi buat kita yang ada di sini, tempat itu ada di belakang kita. Tapi buat para bapak mama yang ada di rumah, mungkin tahu gereja katedral, kemudian berjalanlah ke arah timur dan kurang lebih 100 meter dari gereja katedral, kita akan ketemu bengkel misi ini. Sebenarnya ini dulu bengkel kayu, bengkel yang dikelola oleh para pastor waktu itu untuk bengkel kayu. Kemudian dalam perjalanan ketika Bapak Uskup Emeritus hadir sebagai uskup di Maumere, beliau punya ide untuk membuat kebun organik ini. Jadi ini ada di belakang sini, dekat-dekat saja. Jadi kalau ada waktu kita bisa pergi lihat supaya bisa menjadi contoh buat kita di rumah, juga mungkin kita bisa cerita untuk siapa saja yang kita temui. Inti dari kisah inspiratif ini sebenarnya mau menceritakan bagaimana para pengelola dari misi ini, bengkel pengelola misi ini mau membawa kita untuk semakin lebih menghargai alam semesta. Jadi di kebun ini mereka menanam dengan tidak menggunakan bahan-bahan kimia. Mereka mengajarkan kepada anak-anak yang mau datang belajar bagaimana menanam dengan menggunakan kompos, bagaimana mereka menanam dengan menggunakan bahan-bahan yang tanpa ada kimia sama sekali. Rupanya makanan produk dari tanaman organik ini menjadi perhatian untuk kalangan menengah ke atas. Sementara kita yang tiap hari mungkin hanya pergi ke pasar lalu beli tanpa pernah berpikir bahwa banyak sekali makanan hasil dari tanaman-tanaman itu digunakan pupuk yang banyak. Sehingga kita konsumsi, kadang-kadang kita tidak cuci lagi, kita langsung masak. Dan hasil akhirnya kita bisa lihat sendiri banyak sekali penyakit-penyakit yang bermunculan. Dari kisah inspiratif yang ada di kertas ini, di buku ini yang kita dibagikan ini, mau mengajarkan kita bagaimana kita bisa menanam dengan baik, bagaimana kita bisa menghasilkan produk-produk unggulan pertanian yang baik tanpa ada bahan kimia. Nah,
Saya kira kisah inspiratif ini kita bisa baca dan kalau sebentar di bagian akhirnya nanti kita akan diberikan beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan kisah inspiratif ini. Jadi saya tidak ingin baca lagi, saya hanya ingin berikan gambaran kurang lebih seperti itu dari kisah inspiratif ini. Kita diajarkan untuk tetap cari makan, tetap cari uang, sama seperti nanti kita akan temui di bacaan kitab suci di belakang. Tuhan kasih kesempatan kita untuk hidup di bumi yang indah ini, tapi kita tetap harus kerja mendapatkan makanan yang baik, kerja mendapatkan hasil yang pertanian yang baik, tetapi jangan lupa tetap jaga alam ini. Baik, Bapak Mama yang ada di rumah, frater, adik-adik di sini, Om Salis, dan semua kita yang hadir di sini, kurang lebih seperti itu kisah inspiratif yang ada di tema kita yang kedua kali ini. Dan di kisah inspiratif ini kita juga diberi beberapa pertanyaan penuntun untuk kita. Pertanyaan yang pertama, mengapa produk organik dinilai sehat? Kira-kira siapa yang mau jawab ini? Ada yang mau jawab? Oh ya, silakan. Karena pupuk organik itu tidak menggunakan bahan kimia. Dia dari bahan-bahan alami yang dibuat dari pupuk dari hewan-hewan ternak, diolah menjadi pupuk dengan bahan pupuk kompos. Ya, jadi baik, itu pertanyaan yang jawaban yang benar sekali. Dan kalau ada guru-guru biologi yang ada di rumah, kalau rasa ini salah bisa protes ke Puspas ya. Jadi itu pertanyaan jawaban yang bagus. Dan memang maksud dari kisah inspiratif ini mau mengajarkan kita bahwa hasil dari tanaman yang baik adalah ketika kita makan juga kita sehat. Nah, itu saja intinya. Jadi baik, ada pertanyaan yang berikut atau masih ada yang mau jawab lagi? Sudah pas ya? Mungkin saya tambah sedikit. Oh ya, silakan Ibu Tati. Jadi Bibin bilang hewan-hewan, jadi kita jangan salah mengerti. Maksudnya Kotoran hewan. Oh iya, betul. Maksudnya itu ya. Ya. Jangan sampai ini. Jadi jangan sampai. Oh iya. Daun-daun yang kering itu kita olah ya. Oke. Pupuk kompos ya. Jadi jangan ambil kita punya ayam di rumah, kita potong, kita masak campur dengan kecap, kemudian kita jadiin pupuk. Rugi nanti. Jadi baik, kira-kira itu jawaban yang baik sekali. Dan kita masuk yang kedua, mengapa pasar produk pertanian organik makin terbuka dan kompetitif? Silakan, mungkin ada yang mau jawab? Oh iya, silakan Ibu. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan nomor 2 ini mungkin saya bisa jawab. Semakin terbuka artinya begini, yang namanya sehat pasti diminati oleh semua orang. Terlebih jangankan untuk masyarakat menengah ke atas, sehat itu juga untuk masyarakat menengah ke bawah. Sehingga semakin terbuka untuk bersaing, yang namanya produk yang organik pasti membuka peluang untuk banyak orang untuk berusaha untuk bersaing dalam produk yang organik. Mungkin ini saja. Jadi baik, terima kasih, jawabannya mantap ini. Kira-kira mungkin ada yang mau jawab lagi yang lain? Mama Ca mungkin? Ya memang makanan organik itu menyehatkan ya, dan semakin kesini orang atau kita semakin sadar pentingnya kesehatan. Jadi kalau makanan, kalau bisa dapat yang organik, kenapa kita berlomba-lomba untuk mengkonsumsi itu. Makanya sekarang kan banyak juga teman-teman atau Bapak Ibu yang lain juga menanam sendiri, berusaha menanam sendiri tanaman organik itu. Terima kasih. Jadi baik, terima kasih Mama Ca. Nah, ini poin terakhir yang bagus jawaban dari Mama Ca ini adalah bahwa
kisah inspiratif yang kita dapat dari kebun yang ada di belakang gereja katedral ini sebenarnya mau mengharapkan agar kita di tingkat umat pun kita bisa tanam. Kita bisa tanam mungkin untuk kita punya konsumsi sedikit, tapi bisa juga kita bersaing untuk bisa kita pasarkan. Karena kalau misalnya seperti Mama Cha di toko, dia pasti punya waktu sedikit untuk tanam. Jadi kalau kita di lingkungan kita nanam, kita bisa bawa, Mama Cha saya punya tanaman organik ini, mau beli tidak? Jadi kira-kira begitu ya Mama Cha ya. Jadi kalau di lingkungan ini ada yang tanam, kemudian hasilnya bagus, jangan malu-malu pergi jual ke toko. Jadi baik, kurang lebih seperti itu. Dan yang berikut, apa yang dilakukan oleh Karya Misi Center Keuskupan Maumere dalam memanfaatkan lahan kosong? Ada yang mau jawab? Yang dilakukan oleh Karya Misi Center Keuskupan Maumere memanfaatkan lahan kosong itu mereka menanam tanaman organik. Oke. Untuk dijual. Baik, Ibu, terima kasih. Mungkin ada lagi? Saya tambah itu di situ ada sayur-sayuran, buah-buahan. Oke. Itu semuanya ada di situ. Jadi baik, ini pertanyaan yang keempat ini jawabannya bahwa Karya Misi Center Keuskupan Maumere memanfaatkan lahan kosong untuk menanam tanaman-tanaman organik ini. Sampai di situ saja kah? Tidak. Kisah inspiratif ini mau mengajak kita umat di lingkungan Inang Santa ini, juga mungkin umat yang lagi menonton acara ini, supaya kita bisa memanfaatkan pekarangan kita di rumah untuk bisa menanam cabai mungkin. Kalau cabai 1 kilo 100.000, kita punya 5 pohon, kita sudah bisa menghasilkan uang, juga kita bisa merawat lingkungan kita. Jadi kelihatan ketika orang lewat, Mama Rita di rumah gagai, cabai banyak. Dan hijau rumahnya. Jadi asal jangan Mama Rita minta dulu kok sedikit. Jadi baik, itu kurang lebih jawaban untuk pertanyaan yang ini. Kemudian Bapak Mama, frater, adik-adik, serta semua yang ada di rumah, kisah ini tentu saja tidak hanya ingin kita jawab seperti ini, tetapi juga kita ingin dengar sharing. Jadi kita yang duduk di sini bisa membagikan bagaimana pengalaman hidup kita setiap hari yang berhubungan dengan tema kita kali ini. Jadi bagaimana kita mencapai kebutuhan ekonomi kita, bagaimana kita menanam tanaman di rumah, bagaimana kita mengelola hidup kita, tetapi kita tetap memperhatikan lingkungan kita untuk masa depan anak cucu kita. Jadi mungkin ada yang sudah siap untuk sharing. Silakan. Ada yang mau sharing untuk bagaimana kita menangani krisis pangan ini yang berkepanjangan ini? Mungkin ke Bambang mungkin kita kurang paham kah atau bagaimana? Ini kalau mulai sharing, ini agak susah-susah ini menangani krisis pangan. Jadi selain yang tadi Kak Bambang sudah jelaskan tadi, mungkin di dalam kehidupan rumah tangga ada mengolah kehidupan ekonomi. Ya. Karena kan kita tahu sekarang kan krisis pangan, harga beras juga sudah meningkat. Jadi ya betul. Terus bagaimana itu mengelola itu kan Ya. itu semakin susah ini. Jadi terima kasih Ibu Tati. Jadi arah pertanyaan kita ini di tengah kehidupan kita akhir-akhir ini, mungkin beberapa saat ini kita terutama mama-mama yang sering ke pasar sudah tahu bagaimana beras mulai merangkak naik, beberapa bahan pangan juga mulai naik. Nah terutama sembako. Nah kita yang hidup di kota ini, mungkin saudara-saudara yang saat ini nonton di rumah, kemudian tinggal di Nita atau di Magepanda, mungkin saat ini tidak kesulitan untuk mendapatkan satu pohon ubika. Tapi untuk kami yang tinggal di lingkungan Inang Santa ini, di Kabor ini,
kami tidak mungkin untuk tanam ubi yang banyak karena di depan rumah kami sudah ada WC tetangga. Sehingga kami tidak mungkin menanam untuk tanaman-tanaman yang banyak. Itu realita kami yang ada tinggal di kota ini. Nah, kira-kira kita yang ada di sini bisa berbagi pengalaman, sharing kita tentang bagaimana kita dalam situasi menangani krisis pangan yang berkepanjangan ini, kita buat apa? Kira-kira ada yang mau sharing kah? Silakan. Vivian mungkin bisa menangani kehidupan ekonomi. Baik, saya di luar dari konsep ini, saya mau membagi pengalaman saya. Saya di rumah, kami tinggal bertiga. Saya dengan mama saya sama opa saya. Kami hidup dengan keluarga yang sederhana. Terus saya nih kerja, tapi pekerjaan saya nih seperti wira swasta, jadi gajinya mungkin tidak cukup untuk kami makan. Dari sebelum kami kerja, sepulang kerja saya bisa buka usaha sendiri, yaitu buat kue untuk jualan supaya memenuhi kebutuhan kami. Apalagi sekarang nih beras mahal, makanya saya terinspirasi bukan hanya untuk mengharapkan uang gaji, tapi harus berusaha sendiri untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Baik, kalau begitu hanya itu saja. Terima kasih Wiwin. Ini kisah yang dia ceritakan dari pengalaman hidupnya sendiri. Jadi ini bukan drama Korea ya. Ini kisah nyata. Kisah nyata yang terjadi di lingkungan Inang Santa. Bagaimana seorang wanita muda yang tinggal di kota, yang harus memenuhi kebutuhan hidup keluarga, dia tidak pernah patah semangat, dia tetap percaya Tuhan pasti bantu, sehingga apapun dia kerjakan, yang penting halal. Dan ini yang Wiwin buat. Terima kasih Wiwin, tetap semangat, kita semua doakan semoga ke depan makin banyak jalan yang terbuka. Semangat ya? Oke, baik. Yang berikut mungkin ada yang pingin sharing lagi. Oh, ini saya punya adik cantik yang duduk di samping saya ini. Jadi kalian bisa lihat betapa cantiknya anak Kabor ini. Jadi kami tidak sekedar terkenal nakal, tetapi ada anak-anak yang bisa beri kisah inspiratif untuk kita di Keuskupan Maumere. Nona silakan Nona, mungkin mau cerita apa? Selamat malam Bapak Mama. Nama saya Sandria, saya SMP kelas 1. Saya akan men-sharingkan kehidupan keluarga kami. Saya anak pertama dari 3 bersaudara. Bapak saya membuka bengkel kecil-kecilan di rumah, mama saya ibu rumah tangga. Kami sangat susah. Mama selalu mengeluh, beli beras pun saja sangat susah. Penghasilan bapak saya sangat sedikit karena bapak saya sakit-sakitan. Akhirnya bapak mengajak kami untuk menanam sayur-sayuran dan buah-buahan. Kebetulan kami tinggal di dekat Kalimati. Di depan rumah kami ada lahan kosong. Kami mulai menanam serai, mangga, pisang, lombok. Kami tidak langsung menjual di pasar, tetapi tetangga di sekitar kami membeli di rumah. Kalau serai banyak, mama selalu titip di Inang. Hasilnya kami bisa beli beras, bisa beli untuk buku, bisa beli kasih saya buku, untuk sedikit uang jajan. Terima kasih. Kita beri tepuk tangan dulu untuk Nona cantik ini. Dan saya pikir yang di rumah juga beri tepuk tangan dan beri apresiasi yang besar buat adik ini. Dan inilah kisah, ini bukan drama Korea ya. Jadi ini kisah nyata. Jadi bagaimana seorang anak dengan usia yang masih sangat muda, dia sudah bisa menghadapi tantangan dan kesulitan ekonomi seperti ini. Dan ini Nona ini dan keluarganya tinggal di Kalimati, di dekat jembatan atas menuju polisi itu, dan di sekitar situ ada lahan kosong
Dan kebetulan di depan lahan kosong itu ada juga Gua Maria, tempat di mana lingkungan kami pakai untuk berdoa, tetapi mereka sekeluarga untuk mengatasi masalah ekonomi ini, mereka tanam-tanam seperti Nona Sandria cerita. Kita doakan ya, semoga mereka bisa melalui masa susah ini dan semakin banyak juga tangan-tangan kasih yang bisa membantu mereka. Jadi bilang amin kah? Baik, terima kasih. Saya kira bagian saya sudah selesai, Ibu Tati. Oh, ada yang belum. Om Salis iya. mau sharing. Om Salis Saya baru lupa. kita dengar Om Minta Salis. maaf. Kami para bapak-bapak ini kadang-kadang lupa kalau ada juga yang ingin sharing di samping ini. Jadi Om Salis ini saya perkenalkan dulu. Om Salis ini seorang kontraktor, tetapi juga dia aktif di lingkungan dan dia ingin berbagi untuk kita di sini juga untuk semua yang ada di rumah. Bagaimana dia memberikan yang terbaik untuk keluarga juga untuk lingkungan. Silakan Om Salis. Terima kasih. Selamat malam untuk kita semua. Ini ada cerita sedikit masalah ekonomi yang saat ini kita hadapi. Di komunitas basis kami, komunitas basis keluarga Nazaret, umat kami sebagian besar tidak berpenghasilan tetap. Dalam komunitas basis kami ini sekitar 30-an kakak. Melihat ekonomi yang sangat tidak menentu, lalu umat juga yang banyak tidak mempunyai pekerjaan tetap, banyak anak sekolah yang putus, juga ada sakit yang harus membutuhkan bantuan. Akhirnya pada suatu pertemuan kami dalam doa Rosario, kami membahas hal ini, ekonomi. Dalam pembahasan itu kami bersepakat untuk membuat sebuah CU kecil yang khusus untuk komunitas basis kami. Yang awalnya beranggotakan 25 orang. Dalam perjalanan, CU kami berjalan, tapi untuk menambah semangat gairah kami untuk membuka CU kami semakin besar, kami menambah kegiatan dengan mengadakan arisan dalam setiap bulan pertemuan CU. Dan akhirnya CU kami dapat berjalan dengan lancar, walaupun kadang-kadang banyak rintangan, tapi kami lalui semuanya dan dapat membantu umat kami, anggota kami dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, juga untuk membiayai anak sekolah, juga ada yang sakit bisa tertolong, juga dalam kematian dengan dana CU kami bisa menolong. Juga ada mama-mama yang mendapat modal usaha, bisa menjual kue, juga nasi kuning. Juga ada juga yang saat ini menjual ayam kampung. Itu Bapak Ndasa itu sampai sekarang dia menjual ayam kampung keliling. Dan sampai saat ini koperasi kami memang sahamnya sangat minim, tapi anggotanya sudah bertambah sekitar 50-an orang dari komunitas basis yang tetangga-tetangga kami juga dalam lingkungan Inang Santa. Dan sangat membantu kami hingga saat ini, walaupun kecil. Terima kasih. Baik, kita bilang terima kasih untuk Om Salis. Jadi terima kasih Om Salis. Jadi kurang lebih itu beberapa sharing dari kita yang ada di sini.
bagaimana kita tetap bertahan di masa susah ini, di masa krisis ini dengan terus memperhatikan masalah-masalah ekologis. Mungkin yang tadi sharing tentang kehidupan pribadi, mungkin Nona cerita tentang keluarga, tetapi Om Salis cerita tentang bagaimana dia berkomitmen untuk bantu sesama dengan organisasi, dengan koperasi, dan dia sudah bisa buktikan bahwa di tingkat lingkungan, di salah satu lingkungan di Inang Santai ini bisa membantu warga, umat, jemaat yang ada di sekitarnya. Jadi apa poin yang kita mau ambil dari kisah ini? Kisah inspiratif yang kita ambil dari cerita tentang bagaimana mereka menanam di belakang kebun misi ini juga membawa hal-hal baik untuk kita, juga untuk mungkin yang ada di rumah, bahwa di tengah masa krisis ini kita tidak pernah patah semangat. Kita terus berjuang untuk maju, kita terus bertahan di masa susah ini, tetapi dengan satu harapan besar bahwa Tuhan pasti bantu kita. Karena itu tetap yakin dan percaya bahwa apapun masalah yang kita hadapi, Tuhan pasti ada di pihak kita. Saya kira itu saja Ibu Tati, saya punya bagian sudah selesai. Baik, silakan lanjut berikutnya. Luar biasa ya, Kak Bambang sudah mengantar kita dalam langkah bagaimana kita mendalami situasi hidup nyata. Terima kasih sharing-sharingnya. Ini yang ditekankan oleh Paus Fransiskus dalam ensikliknya Laudato Si, itu bagaimana dia mengajak kita untuk memfokuskan diri pada gerakan ekonomi ekologis. Penekanannya itu, yaitu titik tekannya itu adalah memperhatikan soal kemanusiaan. Jadi apapun segala bentuk usaha kita untuk menjawab kehidupan kebutuhan ekonomi, kita juga harus memperhatikan kesejahteraan bukan hanya untuk diri kita, tetapi semua orang. Nah, dalam kita belajar kisah inspiratif tadi, para pemuda telah mensulap tempat bengkel itu menanam tanaman organik, itu banyak orang mengkonsumsi, itu kan menyehatkan. Terus Om Salis juga bagaimana menangani masalah ekonomi di KBG itu. Akhirnya untuk semua orang dilakukan. Terus bagaimana Sandria beserta keluarganya kemudian menggunakan lahan yang kosong untuk kebutuhannya juga untuk semua orang. Ini kita tetap harus selalu ingat bahwa memang kehidupan kita ini tidak instan langsung jadi. Kita berproses. Kita kepingin untuk mau makan lombok, tetapi kita ini hanya pergi minta di tetangga. Tapi kita tidak bisa menanam. Kalau yang di kota kita bisa tanam di polybag, hal-hal. Kita harus mulai berproses, harus bisa berusaha. Inilah ini yang disebut dengan gaya hidup ekonomi ekologis. Baik Bapak Mama, saudara-saudari, kita sudah melewati langkah bagaimana melihat kenyataan hidup. Sekarang kita mau melihat situasi hidup kita ini dalam terang sabda Allah. Bagaimana firman Tuhan berbicara kepada kita tentang gaya hidup ekonomi ekologis. Baik Mama Cha untuk membantu membacakan firman Tuhan. Bacaan dari kitab Kejadian. Mari kita buka kitabnya. Kejadian bab 2 ayat 1 sampai 15. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh
dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah Ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidupnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden. Di sebelah timur, disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu, dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawila, tempat emas ada. Dan emas itu dari negeri itu baik. Di sana ada damar bedola dan batu krisopas. Nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kus. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur, dan sungai yang keempat ialah Efrat. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Baik, Bapak Mama, saudara-saudari, kita sudah dengar ya bacaan ini. Tentunya ini kita sudah sering dengar ya. Kita tidak perlu ulang lagi ya. Ya, baik. Baik, kita dalami bersama teks kitab suci Kejadian bab 2 ayat 1 sampai 15. Pertanyaan ada 5. Yang pertama, di mana Tuhan menempatkan manusia yang dibentuknya? Ini pertanyaan gampang ini ya. Baik, oh iya, ini kita jawab rame-rame ini karena pertanyaan gampang ini. Iya, di Taman Eden. Baik, kita lanjut pertanyaan yang kedua. Untuk apa Allah menempatkan manusia di Taman Eden? Baik, siapa yang mau jawab? Oh, Allah menempatkan manusia itu tuh agar manusia bisa mengusahakan dan memelihara taman. baik, terima kasih. Kayaknya sudah pas ya? Ya.
Jadi sesuai dengan bacaannya, agar manusia bisa mengolah, merawat, memelihara taman itu. Kita lanjut pertanyaan yang ketiga, pohon apa saja yang menjadi keistimewaan ketika Allah menumbuhkan pohon-pohon di bumi? Mungkin ulang lagi. Pohon pengetahuan dan pohon kehidupan. Baik, pohon pengetahuan dan pohon kehidupan, ya. Sudah pas ya? Ya. Pohon pengetahuan dan pohon kehidupan. Baik, kita lanjut pertanyaan nomor 4. Sebutkan 4 sungai yang mengalir di Taman Eden. Oh ya, Sandria ya. Pison, Sopras, Tigris, Asyur, Efrat. Yang lain juga lihat ya jawabannya. Yang pertama Pison, yang kedua Gihon, yang ketiga Tigris, yang keempat Efrat. Iya, baik. Sama ya jawabannya. Ya. Ini kita mesti tetap ingat ini materi dulu waktu masih sekolah. Kalau frater itu ingat kuat ya. Ya. Coba kita ulang lagi, jangan sampai kita lupa Kak apa. Gini. Coba sungai yang pertama Pison. Lupa lagi. Gihon. Ketiga Tigris. Keempat Efrat. Jangan sampai kita sebut sungai yang lain. Baik, iya, frater bilang jangan sampai kita sebut sungai Kaliwajo. Sejadi baik ya. Ini pertanyaan yang mudah. Nah sekarang kita ke pertanyaan yang kelima. Bagaimana dengan gaya hidup kita ketika Allah memberikan kepercayaan untuk kita menguasai dan menjaga alam ciptaan? Pertanyaan ini bisa diseringkan karena kita bukan teori lagi tapi pada prakteknya. Mungkin ada yang bisa berbagi pengalaman ya. Sekali lagi, bagaimana dengan gaya hidup kita ketika Allah memberikan kepercayaan bagi kita untuk menguasai dan menjaga alam ciptaan? Langsung sharing ya, ada kisah, ada yang mau sharing? Ya, ini menjaga alam ciptaan ketika Tuhan memberi kepercayaan. Ada yang mau sharing? Selamat malam. Ini kami kembali lagi menceritakan tentang bagaimana kita memanfaatkan alam yang diberikan Tuhan untuk kita. Jadi ini pengalaman kami di lingkungan Inang Santa. Bagaimana kami membuat tempat kumuh di pinggir kali jadi sebuah taman doa. Jadi pada satu ketika tempat taman doa kami yang selama ini kami pakai untuk berdoa itu diambil kembali pemiliknya, sehingga kami tidak mempunyai tempat lagi untuk berdoa. Sehingga kami berusaha bagaimana caranya untuk mendapatkan tempat doa yang baru. Dengan susah payah kami mengajukan permohonan ke Pak Bupati waktu itu, Bupati Susimus Mitan,
Pada saat itu beliau belum menjawab. Sehingga lanjut sampai ke bupati yang berikut, Pak Ansarera. Kami mengajukan proposal yang kedua. Itu Pak Ansarera menerima proposal kami. Dan saat itu juga dia memberikan dana untuk membangun taman doa kami. Sehingga tempat yang tadinya kumuh di pinggir kali saat ini menjadi taman doa kami yang kami pakai hingga saat ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Om Salis. Memang saya tambahkan sedikit, kami ada di lingkungan Inang Santa ini. Bagaimana perjuangan kami ini sampai bisa, Bapak Mama bisa lihat sampai ada gua Inang Santa Taman Doa ini. Jadi bekerja sama dengan pemerintah kami mengajukan proposal seperti yang diceritakan oleh Om Salis. Sehingga kerinduan yang sudah begitu lama sampai pada akhirnya sudah ada taman doa, dan ini memang sungguh-sungguh Tuhan menjawab kami punya doa dan tempat ini menjadi aman bagi kami untuk berdoa. Jadi Bapak Mama yang lain kalau bisa juga terbuka untuk semua, untuk bisa berdoa di Taman Doa Inang Santa. Baik, mungkin masih ada yang sharing? Oh ya. Saya mungkin bisa menambahkan sedikit. Terima kasih. Selamat malam buat kita semua. Saya di sini umat KBG Inang Santa, keluarga Nazaret. Saya juga di sini, saya omong di sini saya ketua RT juga. Jadi di sini saya cuma mau menambahkan, tadi sudah disampaikan Bapak Salis tadi bahwa alam sudah diberikan itu untuk lahan yang ada untuk kami bangun gua, tetapi kami juga tidak hanya membangun saja di situ. Di sini dalam pertanyaan ini juga bagaimana kami menjaga. Kami menjaga di sini kami saya selaku ketua RT selalu mengajak kami umat KBG yang ada di sekitar Gua Inang Santa itu supaya bersama-sama selalu membersihkan gua itu, karena selain dipakai untuk berdoa, gua itu juga sesekali dipakai untuk Ibu Tati dengan adik-adik sekami biasa sekami di seputaran Gua Inang Santa. Jadi kami selalu bersama-sama dengan umat yang ada di sekitar Gua Taman Doa itu bekerja sama-sama untuk membersihkan, tidak hanya di gua saja tetapi sampai di pinggir jalan yang jumping jembatan. Di situ, jadi di situ bagaimana kami menjaga untuk merawat gua ini supaya tetap bersih, tetap asri. Tetapi memang kemarin baru kami mulai menanam karena musim hujan. Maklum kami di situ juga air susah. Itu saja. Saya hanya tambahkan. Baik, masih ada mungkin? Sudah pas ya? Oh iya, baik, mungkin juga tadi seperti Sandria dalam sharingnya, itu juga salah satu menjaga, menguasai alam ciptaan ketika Tuhan mempercayakan dengan menanam tanaman. Jadi yang di seputar Kalimati itu dulu orang bilang tempat kumuh ini sekarang seperti dalam kisah inspiratif itu sudah bim salah bim, sudah sulap jadi tempat doa, tempat mulai tanam. Sesekali bisa jalan-jalan lihat ke sana walaupun belum semuanya. Tapi ini menjadi PR kita bersama, program ini RT kerjasama dengan ketua KBG, bukan hanya itu, beberapa KBG itu kami sering membersihkan, bukan sekitar itu di Kalimati juga kami sering membersihkan. Iya, karena dulu itu Kalimati itu orang bilang Taman Babi Nasional tempatnya begitu. Tapi sekarang ini sudah mulai hijau, kami tetap nanti akan merawatnya. Baik,
terima kasih ya untuk sharing, kita sudah menjawab pertanyaan. Mungkin kita dengar dari Frater ya untuk merangkum atau kita bisa sungguh mendalami pesan firman Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Sungguh katekesi kita hari ini sangat kaya akan makna. Satu kisah dalam kitab Kejadian yang barusan kita dengar ini sangat menarik kalau kita menghubungkan dengan tema katekese kita yang kedua ini. Ekonomi, gaya hidup, ekonomi ekologis. Oke. Satu pertanyaan kecil untuk kita. Kenapa manusia itu berbeda dengan ciptaan lain? Kita sama sebagai ciptaan, tapi kenapa manusia itu berbeda dengan ciptaan lain? Oke. Perbedaan itu terletak pada hak istimewa yang dianugerah Allah kepada manusia. Ada 3 hak istimewa yang dimiliki oleh manusia: akal budi, hati nurani, dan kehendak bebas. Itu 3 hak istimewa yang dianugerah oleh Tuhan kepada manusia. Oleh karena itu tidaklah mengherankan kalau moral etika itu sangat melekat pada diri manusia. Ketika kita merusak alam, sadar ataupun tidak kita sedang melakukan pelanggaran moral. Karena alam tidak punya sikap moral. Moral itu ada pada manusia dan sangat melekat. Kenapa kita disebut sebagai yang istimewa? Itu yang pertama. Yang kedua, kita perlu mengetahui terminologi menguasai ini. Karena ini sangat familiar ya. Bahkan karena kata menguasai ini, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Dan hal ini terbawa efeknya sampai dengan saat ini. Oke. Kata menguasai ini bukanlah sebuah tindakan yang otoriter. Allah memberi kebebasan kepada manusia itu bukan sebuah kebebasan yang mutlak, absolut. Yang absolut itu hanya pada Tuhan. Sedangkan kebebasan kehendak yang diberikan oleh Allah kepada kita adalah kebebasan yang semu dan terbatas. Oleh karena itu Allah mengajak kita untuk mengusahakan dan memelihara taman secara bertanggung jawab. Itu kehendak bebas yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Kita salah menerjemahkan kehendak bebas itu sebagai kehendak bebas yang absolut. Sayangnya ketika manusia sudah salah menerjemahkan dan tidak taat pada perintah Allah, maka mereka ingin melampaui batasan antara ketidaksempurnaan manusia dan kesempurnaan Allah. Yakni tidak boleh makan buah pohon terlarang. Itu sadar atau tidak, manusia ingin melampaui itu. Larangan itu sebenarnya batasan yang dibuat oleh Tuhan. Kamu hanya sampai pada porsimu sebagai manusia, sebagai ciptaan. Sedangkan saya pencipta yang sempurna. Tetapi karena hasrat dan iblis sudah menggodai, maka manusia ingin melampaui itu, batasan itu. Sehingga kita jatuh ke dalam dosa asalnya, dan dosa itu ada dalam diri kita semua. Itu dosa asal itu sebuah kecenderungan ya, situasi atau kondisi kecenderungan kita untuk sering berbuat jahat. Itu yang kedua.
Sekarang kita masuk ke bacaan Kejadian tentang kisah penciptaan ini. Allah telah menganugerahkan semua kebun yang indah kepada manusia. Kebun yang dihiasi dengan taman yang begitu bagus. Dan di dalamnya ada kehidupan yang sangat harmonis. Segala kebutuhan manusia dipenuhi di dalamnya. Sayangnya semua keharmonisan dan keindahan itu runtuh seketika ketika manusia mulai merasa diri bahwa dia ingin menguasai itu seluruhnya. Total bahkan ingin melampaui Tuhan. Sehingga tidak mengherankan kalau Allah menang mereka dari Taman Eden. Karena dosa itu Allah mengusir manusia dari Taman Eden. Itu pemahaman kita tentang dosa asal. Ketika manusia tidak takut atau taat pada perintah Allah. Lalu bagaimana dengan kita? Kita sudah tahu bahwa dalam kitab Kejadian itu Allah sudah menganugerahkan kebun yang sangat indah untuk kita garap, untuk kita bekerja di dalamnya. Tetapi manusia sebagai ciptaan ingin melampaui Sang Pencipta itu sehingga dia terjatuh dalam dosa. Dan untuk situasi kita pada saat ini, kita sedang berlomba-lomba untuk menciptakan teknologi-teknologi agar kita dimudahkan atau di istilahnya kita ingin sejajar dengan yang kita ingin menjadi pencipta baru. Kita ingin menjadi pencipta baru seperti Allah. Padahal teknologi itulah ciptaan dari ciptaan. Ciptaan dari manusia yang sebagai ciptaan Allah, Sang Pencipta. Kita membuat teknologi ini supaya kita bisa menyaingi Allah sebagai Sang Pencipta diri kita ini. Bagus kalau kita menciptakan untuk memudahkan. Tetapi hal ini tidak baik kalau teknologi yang dibuat itu untuk kepentingan diri kita, untuk keuntungan diri kita, kita mengorbankan alam dan juga orang lain di sekitar kita. Satu contoh, kita menggarap kebun. Sekarang kita dimudahkan dengan teknologi pertanian, persediaan pupuk, pestisida untuk ini bunuh hama dan segala macam. Kita sangat dimudahkan dengan itu. Tetapi kita tidak pernah sadar apa dampaknya ke depan untuk generasi-generasi ke depan. Sekarang cacing saja kita cari setengah mati di tanah-tanah. Itu tanah-tanah semakin kritis dan hewan yang sebagai untuk membantu penyuburan tanah itu hilang. Karena kita dimanjakan dengan teknologi itu. Sangat dimanjakan. Cacing saja kita jarang lihat lagi di taman-taman itu. Karena pupuk pestisida sering kita gunakan. Atau contoh lain soal pemberdayaan ekonomi. Cerita dari adik tadi sungguh luar biasa. Dan saya, dia benar-benar memanfaatkan bahan kosong untuk istilah menunjang ekonomi keluarga. Anak sekecil ini tapi sudah merasakan hal yang bagus lah untuk dibagikan kepada anak-anak yang lain. Misalkan sekarang kunyit saja kita sudah tidak tanam lagi di perkarangan rumah. Kita pakai beli saja kunyit, ya kan, pakai bubuk kemasan semua. Padahal kalau untuk konsumsi di rumah kita bisa tanam satu pot dan dia menghasilkan. Tidak perlu. Ini budaya konsumsi yang tinggi, mental instan, ada pergeseran budaya sebenarnya. Dulu orang sangat menghargai nilai kerja atau budaya kerja. Tanah yang kita garap orang sangat menghargai. Karena ada proses pembangunan berkelanjutan, ekologi berkelanjutan di situ. Tapi sekarang engkau tanam ini tahun depan hasilnya sudah berbeda dengan tahun ini.
Maka tidak lain kalau kita sedang mengalami krisis pangan. Kita ingin melampaui Sang Pencipta. Kita menggunakan teknologi yang dibuat oleh kita, ingin melampaui Tuhan yang sudah menciptakan begitu netral, begitu bagus bumi ini. Kita datang dengan teknologi merusak segala. Itu budaya instan yang seringkali oke lah, di satu sisi sangat bisa memudahkan kita ya. Sekarang orang pesan makanan tidak perlu lagi orang mau makan enak, tidak perlu usaha kau ke dapur kau masak ini tidak. Sekarang kau duduk di rumah kau tinggal telepon atau kau tinggal pesan makanan. Higienis tidak makanannya. Kita tidak tahu makanan seperti makanan kemasan itu di dalamnya saat kimia ya kita pasti, apalagi kalau kita bandingkan dengan masakan kita sendiri di rumah lebih sehat, lebih. Ini satu pergeseran yang luar biasa sebenarnya. Satu pergeseran budaya di mana kita sudah tidak menghargai Sang Pencipta. Allah sudah mengusahakan meminta kita untuk memelihara, tapi kita serampangan, sembarang memanfaatkan alam yang juga sebenarnya kita sangat bergantung pada alam. Kalau alam terganggu, jelas hidup kita terganggu. Sekarang kita lagi stres kan, panas ya. Panas ini padahal musim sekarang musim hujan ya. Tapi kita sangat mengeluh, ini panas sekali. Perubahan iklim terjadi karena ulah manusia. Kalau tidak terjadi istilah manusia tidak mau merusak alam, maka iklim dari dulu seperti aman. Tapi karena manusia sering melakukan ulah yang merusak alam, maka iklim juga tidak netral lagi. Jadi tidak menentu iklim untuk kita. Itu sedikit masukan, istilahnya refleksi lah untuk kita. Bagaimana Allah mengajak kita untuk memelihara dan mengusahakan alam itu secara bertanggung jawab sebagai ciptaan. Mereka juga bergantung pada kita, kita juga bergantung pada mereka. Saling bergantung. Oke. Terakhir dari saya untuk kita semua, ini saya memberi sedikit ajakan. Kalau tidak ada keadilan bagi alam, maka tidak akan ada kedamaian bagi manusia. Kita mengambil bagian yang bukan milik pribadi kita, dan kita pergi tanpa peduli pada rasa sakit yang dialami oleh alam dan juga orang miskin dan terpikir. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Brother. Mama saudara-saudari kita sudah diteguhkan oleh firman Tuhan. Tadi juga sudah memberi pengumuman untuk kita bagaimana kita bisa melaksanakan tanggung jawab kita sebagai makhluk hidup yang istimewa yang Tuhan ciptakan untuk menjaga, merawat, melestarikan alam ciptaan ini untuk kesejahteraan kita dan juga untuk semua orang, semua makhluk hidup yang ada di bumi. Baik Bapak Mama, saudara-saudari, kita sudah melalui ya katekese kita, dan yang kedua ini gaya hidup ekonomi ekologis. Baik, dari awal perjumpaan sampai dengan saat ini banyak sudah yang kita sharing, kita dengar. Sekarang kita akan membuat rencana tindak lanjut, itu yang terpenting dalam katekese. Jadi jangan hanya kita bicara, tetapi bagaimana kita mewujud menyatakan. Gitu.
ini akan saya beri kesempatan bagi kita, mungkin ada 1-2 yang bisa menawarkan kira-kira kegiatan-kegiatan apa yang bisa kita lakukan sebagai tindak lanjut kita. Ada 1-2 yang mau usul. Kira-kira buah dengan menanam buah-buah. Buah hidup seperti buah suka, antara tangannya supaya bagus. Ya. Jadi kita punya buat Inang Santa ini, mungkin karena tadi Frater bilang memang sekarang panas luar biasa ini. Yang dekat kadang datang siram dia cepat kering. Jadi memang kita ini harus bagaimana merawat untuk menanam penghijauan lah ya. Kita punya buah Inang Santa dan juga sekitar ya. Masih ada yang lain atau sama atau bagaimana? Daunnya rindang bisa buat sayur. Ketika buahnya, ya, di sekitar buah, di halaman kita ada. Seperti itu. Baik, kira-kira kita sepakat atau masih ada? Sepakat. Ya. Jadi kesepakatan sebagai cara tindak lanjut yang akan kita nanti lakukan. Selain kelanjutan dari pertemuan yang pertama itu ya. Mempergunakan pekarangan yang ada itu ya. Kita dijaga itu yang di polybag atau yang di halaman-halaman rumah tadi. Tadi sudah omong tadi, jangan hanya karena kunyit kita mesti harus dibeli di pasar. Ternyata kita bisa tanam juga ya. Nah itu tolong ya buat yang tidak hadir malam ini juga nanti tolong digerakkan ngurusin ya. Ya. Dan juga komitmen kita bersama tindak lanjutnya kita merawat buah Inang Santa buat penghijauan ya. Ya. Dalam waktu dekat mungkin kita perlu oke dulu bunganya ya, bibitnya paling kurang bunga yang bisa tahan lama seperti asoka Tahan lama, tahan panas. ya. Baik pohon ya, ini rencana kita untuk kita bisa lakukan. Ini sudah menjadi kesepakatan kita bersama ya. Nanti tolong setelah KTGC ini bisa juga dibicarakan di KBG masing-masing ya. Kita bisa lakukan. Jangan lupa juga mungkin ini saya tambah lagi, tetap ya kita punya program kerja bakti ya. Iya. Jumat bersih ya. Iya. Tolong sampaikan di umat di KBG yang lain untuk penghijauan lingkungan yang Santa. Baik, Bapak Mama terima kasih ya. Frater mungkin potong. Rencana tindak lanjut ini karena kali ini katekesi APP kita omong tentang ekonomi ekologis. Jadi kita tidak hanya lihat sejadi ekologisnya, tapi yang ekologis ini bisa tidak menopang ekonomi, kita. Ya. Jadi tanaman yang kita tanam juga selain memberi kesejukan, keasrian, tapi juga bisa menghasilkan. Dan ini kita perlu kembangkan di situ untuk kepentingan lingkungan juga. Ya. Kalau kita mulai misalnya tanam pepaya, itu bisa masuk dalam kas, bantu untuk bayar iuran, bayar listrik. Itu kita tidak perlu, itu kita bisa manfaatkan lah. Bisa. Baik. Terima kasih Frater, karena memang di samping buah itu kan ada ya, ada lahan ya. Ini kita ini harus garda terdepan ya. Kita harus semangat ya. Bisa ya. Terima kasih ini mengingatkan. Jadi untuk mewujudkan ekonomi ekologis, jadi bukan hanya untuk alam tetapi juga bagaimana untuk kebutuhan kita dan juga untuk sesama kita yang lain, terutama di dalam lingkungan kita. Baik, sekali lagi terima kasih banyak ya. Terima kasih kesabaran kita semua sudah berbagian dalam KTGC ini. Nanti kita akan lanjut ya pertemuan yang ketiga. Tetap di sini atau di rumahnya siapa? Di sini. Tetap ya. Tetap di sini. Nanti rencana kita hari tetap ya dalam hari yang sama ya. Ya hari Rabu malam. Kalau mungkin diajak 1-2 umat untuk bisa lebih banyak. Baik, kita akan mengakhiri KTGC
sesi kita pada malam ini, kita mensyukuri semuanya di dalam doa. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa kami yang maha baik, kami bersyukur kepadamu. Betapa kasih-Mu sungguh baik, melampaui segala keterbatasan kami. Kasih-Mu kami alami dalam hidup ini melalui karya ciptaan-Mu yang membuat kami bisa bertahan. Kami gunakan untuk kelangsungan hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyadarkan kami akan segala kelalaian kami. Semoga melalui firman-Mu yang kami dengar saat ini meneguhkan kami, menguatkan kami, dan memampukan kami untuk tetap selalu menjaga alam ini dengan segala komitmen yang telah kami sepakati bersama. Semoga Engkau tetap selalu menuntun kami untuk menjaga lingkungan alam di sekitar kami. Bantulah kami ya Tuhan, agar apa yang kami lakukan untuk kehidupan kami dan juga sesama kami. Kami puji Dikau hari ini selalu dan sepanjang masa. Amin. Tingkatkan karya serta kasa membangun dunia, walaupun rintangan menghadang di jalan, majulah terus kita akan menang. Jangan bimbang, laksanakan karya nyata. Jangan